Halo, assalamualaikum. Di meja saya sudah ada sebuah smartphone barunya Evercost. Ini adalah Evercost Tera 4 GB. Kalau ngecek di Tokopedia, ini dijual di harga sekitar Rp1.159.000 ya. Kebanyakan mungkin harga resminya di atas itu sedikit. Itu harga-harga seller online soalnya. Dan kalau ngelihat ini sertifikasi postelnya benar 2020. Memang ini baru banget, sepertinya dirilis oleh Evercost dengan highlight fitur seperti ini. Layarnya 6,517 inci IPS HD Plus Water Drop Screen dengan octa-core prosesor, belum tahu prosesornya apa. RAM-nya 4 GB dan storage-nya 32 GB serta punya kamera triple ya, di belakang 13 megapiksel serta 8 megapiksel kamera di sisi depan dengan Android 10 tentu saja. Sisanya bisa dilihat dari spek lengkapnya di situ. Support OTG juga, ada GPS, WiFi, Bluetooth, baterainya 4500 mAh, ada flash buat kameranya, autofocus juga kamera belakang. Apalagi ya? Udah kayaknya. Dan ini diproduksi di Semarang, Jawa Tengah ya, oleh PT Evercost Teknologi Indonesia. Mantap. Sudah ada beberapa sertifikasi dan juga ini award, Silver Award dan juga apa ini? Indonesia Best Brand Award. Oke. Yuk, kita unbox dulu ya. Tereng. Oke, ini dia di dalamnya. Pantesan tadi rada-rada goyang ya. Kerasa keluar karena si penahan handphonenya ini amblas ke dalam. Nih, yang si plastik ini. Ini harusnya ketahan di bagian atas sini. Oke, kita akan list dulu isi di dalam paket penjualannya ada apa saja, lengkap nampaknya. Oh, nggak ada headset tapi ya. Dan si SIM tray ejectornya diselotipin di bagian dasar dari kardusnya seperti ini saja. Ini dia SIM tray ejectornya. Lalu dapat stiker hologram Evercost untuk menandakan keasliannya. Dapat silika gel juga biar tetap terjaga kelembaban di dalamnya. Dan ini kabel datanya masih USB Type A ke micro USB ya. Oke. Lalu ada kepala charger juga. Kita akan lihat outputnya. Ya, outputnya 5 volt 1500 mAh atau 7,5 watt kira-kira ya. Lalu dapat soft case juga warna bening dengan pola titik-titik di bagian belakang biar nggak bubble ketika menempel di smartphone-nya. Ini protektif ya, ujungnya sudah diberi bagian yang lebih tebal seperti itu. Oke, portnya di bawah. Lalu ada apa ini? Ini bagian per bagian. Ada kartu garansi juga dari Evercost Semarang. Oke, ada daftar service centernya di Jakarta di Sunter, Bandung di Batu Nunggal. Roxy ada juga ya di Jakarta ya. Dan ini spek lengkapnya dari Evercost Tera S6 ini. Tapi tetap belum disebutkan prosesornya apa, hanya octa-core saja. Buka cover baterai. Baterainya bisa dibuka. Nanti kita coba. Biasanya kalau dikasih SIM tray ejector sih berarti SIM cardnya bisa dicolok pasang pakai slot gitu ya. Bisa dibuka back covernya. Iya, ini ada slot SIM tray-nya. Kayaknya itu penjelasan buat smartphone Evercost yang lain deh. Ini soalnya nggak ada celah buat mengungkit back covernya juga. Mungkin dia memang nggak suka diungkit-ungkit. Oke, kamera belakang ternyata ada 4. Jadi 13 megapiksel plus triple kamera. Triple kameranya buat apa saya kurang tahu. Penjelasannya juga belum lengkap sih di bagian dari kardusnya tadi. AI Vision 13 megapiksel, tulisannya di situ. Layoutnya sih kece ya. Penampakan dari keempat kameranya plus satu buah LED flash di situ. Sementara back covernya ini punya pola atau pattern kayak dust gitu atau starry night gitu ya, dengan sedikit refleksi yang berpusat di daerah kameranya. Tulisan Evercost-nya landscape. Ini rada susah memunculkan warna sebetulnya. Seperti ini kira-kira. Di sisi atas tidak ada apa-apa, kita bisa bersyukur di sini bahwa port buat chargingnya tidak ada di sisi atas. Dan di sisi kanan ada tombol power yang dibuat seolah-olah kayak fingerprint scanner. Tapi kayaknya bukan deh, soalnya finishingnya glossy seperti ini.
Saya belum pernah nemu sih tombol power yang sekaligus fingerprint scanner tapi finishingnya glossy. Kayaknya bukan deh. Lalu ada tombol volume up dan volume down dengan aksen atau pola cakram seperti itu. Beralih ke sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Sisi kiri hanya ada SIM tray tadi ya. Yuk kita akan buka tray-nya. Ya, ternyata slot kartunya dual SIM hybrid ya. Mungkin agak sedikit disayangkan di mana dual SIM sekarang banyak dibutuhkan, sementara ini storage-nya hanya 32 GB juga. Saya rasa kalau triple card slot akan jauh lebih baik. Lalu, oh mantap, si screen protectornya terpasang baik tanpa bubble. Dan di sisi depan ini ada kamera 8 MP serta di sini ada speaker grillnya. Di sini saya ngeliat sensor, entah itu LED notification apa sensor untuk ambience ya. Kayaknya sih buat ambience. Dan kita akan segera nyalakan. Si getarnya keras, agak kurang enak barusan getarnya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan harus saya akui ketika ngetik di layar ini, haptic feedbacknya rada kurang enak ya, kerasa kasar si getarannya. Jadi mendingan dimatiin aja haptic feedbacknya alias sentuh getarnya ya. Kita akan cek buat beberapa hal. Pertama saya pengen install dulu AIDA. Saya pengen tahu octa-core-nya apa. Sementara itu kita cek dulu sisi softwarenya, baud phone-nya ya. Tera S6. RAM-nya 4 GB, Android-nya Android 10. Dengan security patch levelnya 5 November 2020. Udah lumayan kekinian tuh security patch levelnya. Sementara storage-nya 22% terpakai, 24,97 GB barusan free-nya. 92 ya, bukan 97, sorry. Fitur-fitur lainnya ada apa saja tambahannya. Screen lock, ada face unlock ya kalau kamu mau. Tadi saya belum setup dan ini tidak punya fingerprint scanner. Apakah ada sistem update? Tentu saja tidak, karena ini masih lumayan up to date sih sebetulnya, November 2020. Fresh banget berarti ini smartphone ya. Oke, kemudian kita akan cek sedikit kameranya. Seperti ini UI dari kameranya, sudah cukup kekinian. Kalau digeser dari kiri ke kanan, akan muncul kamera modenya secara lengkap. Ada auto, manual, burst, panorama, audio note, filter, QR code, night shot, sama blur. Blur itu bokeh berarti. Manual, bisa atur exposure compensation, ISO, white balance, dan juga kontras serta saturation. Ini adalah meteringnya, bisa dipilih juga apakah mau center weight, spot metering, atau frame average. Kalau kamera depan yang bisa dipilih menunya, modenya adalah auto, interval, audio note, filter, dan blur. Kalau di swipe dari kanan ke kiri masuk ke setting ternyata ya. Kamera sound bisa kita matikan. Kamera depan 8 MP. Tuh. Picture quality super fine, watermarknya ada juga. Mirror reflection bisa diganti dan custom watermark juga bisa diedit ya. Smile shutter juga ada, jadi kalau detect senyum dia akan memulai penghitungan mundur biasanya ya. Kalau buat smile shutter, ini buat video, paling kalau di swipe dari kanan ke kiri ada setting buat videonya. Buat kamera depan HD 720p ya, 720p untuk perekaman videonya. Microphone switch ini buat apa? Buat matiin mikrofon? Nggak ada juga. Lalu untuk kamera belakang, videonya masih ada modenya, timelapse sama night shot juga ada. Sementara kalau di swipe dari kanan ke kiri, masuk ke settingan ini, dan perekaman video untuk kamera belakang sampai dengan HD 1080p, Full HD sih ya itu, 1080p. Nanti di akhir saya akan munculkan hasil foto dan videonya ya. Sekarang kita ke AIDA dulu, buat ngecek dari spek lengkapnya. Sistem SP9863A. Oke, ini berarti pakai boardnya Spreadtrum ya. Dengan RAM 4 GB, Bluetooth versionnya 4+. Ya, ternyata betul. Spreadtrum atau sekarang namanya sudah ganti jadi Unisoc 9863A.
8 kali ARM Cortex A55 dengan clock speed 1600 MHz dan manufacturing process atau fabrikasinya 28 nanometer. Layarnya HD+, oke, 6,52 inci, 269 dpi dengan GPU PowerVR ROG GE8322, refresh rate-nya sekitar 59 Hz atau 60 Hz ya, rata-rata smartphone biasa. Baterainya 4500 mAh, betul. Android 10, kamera depan 8 megapiksel, kamera belakang 13 megapiksel. Barusan sampai mana sih? Kamera ya? Sensor. Sorry, ya. Sensornya accelerometer, light sensor, proximity. Sudah. Tidak banyak sensor sepertinya. Oke, sekarang kita akan lihat aplikasi yang dibawa by default. Ini ada bloatware-nya namanya U-Box Universal. Biasanya itu masukin atau munculin beberapa notif sih. Jadi kalau misalkan bisa di uninstall, mending uninstall aja. Kalau nggak di freeze, disable aja nih. Disable ya. Lalu kita lihat di application drawer ada tambahan bloatware apa lagi. Toko 1001, EasyBook, udah sih kayaknya dikit ya. Toko 1001, EasyBook sama U-Box Universal tadi. Saya mau ngetes sedikit untuk loudspeakernya. Walaupun sebetulnya loudspeaker ini akan sangat tergantung dari device apa yang teman-teman pakai buat nontonnya. Tapi paling enggak kita akan dengarkan lagu sedikit saja. Saya yang menilai. Loh, malah iklan TikTok. Namaku Abimanyu. Kakekku adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Like you, be strong to the powers of the sun. Oke, speakernya rata-rata saja, malah mungkin di bawah rata-rata, tapi melihat harganya, ya masuk rata-rata lah ya. Pelin-pelan saya ini. Oke. Teman-teman, ini dia Evercost Tera S6 yang dijual di harga Rp1.159.000 dengan RAM 4GB, storage-nya 32GB, Android 10, baterai 4500 mAh, portnya USB Type B, micro USB ya. Tapi di bawah port chargingnya. Kemudian tidak ada fingerprint scanner, jadi ngandelin face unlock doang. Kamera belakangnya 13 megapiksel plus triple kameranya yang juga saya nggak tahu buat apa. Buat pelengkap aja ya, biar gaya sepertinya. Dan kamera depannya 8 megapiksel yang di akhir video teman-teman bisa lihat langsung hasil fotonya seperti apa. Buat teman-teman yang butuh handphone murah 1 jutaan, mungkin ini bisa dipertimbangkan dengan storage yang lumayan 32GB plus dual SIM hybrid. Yang besar sih RAM-nya ya 4GB. Good job Evercost. Itu mungkin menurut saya sebuah nilai jual sih, RAM 4GB di level harga 1.100.000-an. Layarnya HD+. Oke, sudah cukup kerapatannya dengan dimensi 6,5 inci. Ini adalah dimensi yang menurut saya paling ideal bagi saya. Nggak kegedean, nggak kekecilan juga. 6,5 inci ini buat main game enak, buat nonton YouTube enak. Dipegang masih cukup lah ya, nggak kegedean banget juga. Jadi kalau buat teman-teman yang misalkan butuh device murah buat sekolah di rumah, buat kerja di rumah, ini jadi salah satu alternatif tambahan nih dari semua smartphone sejutaan yang pernah saya coba dan dibahas di channel ini. Brand lokal pula dari Evercost yang ternyata masih mengeluarkan smartphone terbaru mereka ya. Nih cukup ringan UI-nya karena terbilang stok ya UI-nya. Oke, itu aja mungkin unboxingnya dan sedikit review dari beberapa hal yang bisa kita langsung bahas pada video kali ini. Jangan lupa saksikan hasil foto dan video di akhir video ini ya. Oke, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini adalah perekaman video kamera depan dari Evercost Tera S6 kondisi indoor ya. Harusnya suaranya bagus tertangkapnya dengan pencahayaan yang sangat cukup. Silahkan disimak. Kalau saya ngerasanya yang bagus adalah nggak terlalu sempit kamera depannya, cukup wide. Jadi buat zooman harusnya udah enak, nggak sempit banget juga. Gimana untuk detailnya, dapat nggak? Kayaknya sih rada kurang ya. Metering lumayan cepat dia ngikutin. Ada backlight. Ini perekaman dengan kamera belakangnya. Oke, fokusnya barusan rada kurang dapat. Harus saya tap di layar biar tepat di robot Transformers Optimus Prime. Oke, kita akan coba buat pindah-pindah fokus. Ya, pindah fokusnya memang agak meleset barusan. Dan buat ngambil fokus lagi, jadinya rada maju mundur ya, sedikit. Sepertinya tidak ada stabilisasi yang terasa juga buat videonya. Ini di ruang syuting ya, yang mana adalah pencahayaannya sangat ideal buat bikin video. Seperti ini hasilnya. Lalu kita akan coba buat ambil video tulisan. Apakah dia bisa fokus ambil tulisan? Ya, oke, dapat fokusnya. Kalau lebih dekat lagi, ya, bisa dapat fokusnya kalau di tap di layar sentuhnya. Tuh. Agak lama dia dapat fokusnya. Garansinya 12 bulan ya. Mantap. Standar sih. Ya, inilah dia perekaman dari Evercost Tera S6. Say hi, Optimus Prime. Dadah.